Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga kita semua selalu dalam rahmatnya. Saya pernah kalah. Saat berperang saya pernah kalah. Saat bertanding saya juga pernah kalah. Saat saya berkendaraan saya juga pernah jatuh. Tapi semua itu ikhlas. Ikhlas berserah diri kepada Allah Ta'ala. Saya tidak pernah berpikir bahwasanya saya akan mendapat sesuatu, meraih sesuatu. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya juga tidak pernah memikirkan sesuatu yang akan saya dapatkan. Tapi semua saya jalani dengan ikhlas. Saya jalani dengan berserah diri, usaha, dan tanpa henti. Terkadang kita mengharapkan sesuatu, ambisi, keegoisan, yang kadang dibarengi dengan amarah ketika kita mendapat kegagalan. Dan beberapa orang juga merasa putus asa ketika mendapat kegagalan. Beberapa orang juga merasa kecewa saat kegagalan melanda. Gagal dalam suatu hal itu sangat menyakitkan hati. Apalagi tentang perasaan dan cinta. Memikirkan sesuatu yang sedang dihadapi, sedang dijalani, itu sangat menyedihkan. Apalagi memiliki tanggung jawab, tanggungan ini itu, tagihan listrik, anak sekolah, biaya ini, angsuran, bahkan kredit. Banyak saat sudah terlilit hutang, saat sudah putus cinta dengan pasangannya, saat tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, putus asa. Beberapa orang telah kecewa saat kalah dalam pertempuran. Beberapa orang juga telah merana dan sakit hati dikarenakan kalah dalam bertanding. Ada banyak dalam melakukan hal sesuatu. Ada banyak orang yang merasa tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dan banyak orang yang tidak mau mencoba dengan kegagalan. Ada beberapa orang yang hanya berhayal tanpa usaha. Merasa ingin bisa tapi tidak pernah untuk belajar, mencoba untuk menjadikan dirinya lebih mengerti. Mari kita kaji ulang. Kita kaji ulang siapalah diri kita.
saat kalian merasa sedih, saat kalian merasa kecewa, saat kalian merasa merana, atau saat kalian merasa tersiksa. Mari kita kembali, kita kaji diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para netizen yang dirahmati Allah. Saya ingin tanya kepada kalian, siapa diri kalian sebenarnya? Siapa diri kalian sebenarnya? Coba tanyakan pada diri kalian. Siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian merasa karena jabatan kalian seorang polisi? Apakah kalian merasa karena jabatan kalian seorang ustadz? Apakah kalian merasa karena jabatan kalian seorang guru? Apakah kalian merasa bahwasanya jabatan kalian sebagai kepala desa, atau sebagai lurah, atau sebagai camat, atau sebagai bupati, atau yang lainnya, DPR, MPR? Siapa? Siapa diri kalian sebenarnya? Untuk seluruh santri, silakan simak channel Pelajaran PSS. Di situ kita akan kupas tuntas dan nanti kita akan tanya jawab tentang pelajaran spiritual. Dan sekarang saatnya kita untuk merenung siapa diri kita sebenarnya. Dan siapa Anda sebenarnya. Apa yang Anda banggakan? Apa yang Anda banggakan? Jika Anda merasa polisi, Anda banggakan. Jika Anda seorang DPR, MPR, ataupun memiliki jabatan apapun, apa yang kalian banggakan? Hah? Atau kalian membanggakan suami kalian, membanggakan istri kalian? Kalian membanggakan anak kalian, kalian membanggakan orang tua kalian? Apa yang kalian banggakan? Kita kaji ulang. Jika kalian merasa memiliki jabatan, ketahuilah, jabatan itu hanyalah sementara. Apakah jabatan tersebut bisa kamu banggakan setelah kamu di hadapan Allah? Apakah kamu membanggakan harta kamu? Apakah harta kamu bisa tujukan kepada Allah Ta'ala bahwasanya hartamu bermanfaat bagi semua umat? Tidak. Sulit. Lah wayang. Dan kita sudah dikendalikan sebenarnya tanpa kita sadari. Bagi Anda yang pernah merasakan kesialan, yang pernah merasakan kekecewaan, bagi Anda yang pernah merasakan putus asa dan lainnya, pernahkah engkau berpikir siapa yang membuat itu semua? Anda mungkin pernah merasakan kekecewaan. Anda pernah mungkin kecelakaan. Saya mau tanya, apakah Anda mau kecelakaan? Apakah Anda mau kecewa? Tentu tidak. Tentu tidak. Itu tidak mau. Pasti siapapun tidak mau. Tapi Allah sudah menakdirkan demikian. Allah itu sudah memberikan takdir untuk setiap umatnya tanpa kita sadar. Kita hanyalah hamba. Lalu untuk apa Anda hidup sampai saat ini jika tidak bermanfaat untuk orang lain? Untuk apa? Jika Anda sudah merenungi siapa diri Anda sebenarnya, jika Anda merasa hamba,
Jika Anda sudah merasa lemah, jika Anda sudah merasa orang biasa, lalu apa gunanya juga Anda hidup kalau tidak bermanfaat untuk yang lainnya? Apa gunanya? Hingga sama teman, sama sahabat, sama saudara, sama keluarga, Anda perhitungan. Apalagi tentang materi. Bahkan banyak darah yang tertumpah. Banyak saudara yang jadi musuh hanya karena keegoisanmu. Tapi saat ditanya, kamu balik menyalahkan orang tersebut. Si Polan sifatnya begini, si Polan sifatnya begini. Mari kita kaji diri. Sifatmu itu bagaimana? Sifatmu itu bagaimana? Kita kadang tidak mau putus asa. Kita tidak mau kecewa. Kita juga tidak mau mendapat musibah. Siapa yang mau? Anda mau mendapat musibah? Anda mau mendapat cobaan? Atau Anda ingin mendapat kekecewaan? Tidak mau, tidak ada yang mau. Tapi Allah sudah memberikan itu semua dan menakdirkan itu semua untuk kita hambanya. Agar apa? Agar kita bisa belajar, agar kita bisa lebih dewasa dan kaji diri. Siapa diri kita sebenarnya? Jika Anda bangga dengan suami Anda, bagaimana kalau suami Anda mati? Jika Anda bangga dengan anak Anda, bagaimana kalau anak Anda mati? Jika Anda bangga dengan istri Anda, bangga dengan orang tua Anda, bagaimana kalau semuanya itu mati? Ada yang Anda banggakan? Ada? Tidak ada. Allah sudah memberikan takdir untuk kita semua. Allah sudah memberikan jalan dan tulisan untuk kita menjalaninya. Lalu untuk apa Anda perhitungan terhadap saudara? Lalu apa gunanya Anda memberikan sebuah tekanan terhadap orang lain? Belajar ikhlas. Belajar sabar. Banyak anak yang sudah perhitungan terhadap orang tuanya. Bahkan banyak lagi tetangga perhitungan banget sama tetangganya. Dan tidak usah jauh-jauh. Banyak sangat santri yang perhitungan terhadap gurunya. Tapi begitu juga sebaliknya. Ada juga orang tua yang perhitungan. Ada juga tetangga yang lebih perhitungan. Ada juga yang guru juga perhitungan. Tapi alangkah lebih baik kita kembalikan kepada diri kita semua. Siapa diri kita sebenarnya? Dan apa yang kita bawa di hadapan Allah Ta'ala? Siapa diri kita sebenarnya saat semuanya sudah tiada di sampingmu? Saat apapun yang kamu inginkan dan apapun yang kamu banggakan saat ini semua hilang. Apa yang kamu banggakan di hadapan Allah? Mari belajar ikhlas. Mari belajar bersabar diri. Dan mari belajar menjadi lebih baik lagi. Kita manusia hanyalah hamba. Kita hanyalah wayang.
Tapi di balik itu semua, saat kau sadar siapa diri kau, saat engkau mengerti siapa diri engkau sebenarnya, saat engkau sudah merasa hanyalah seorang hamba, dan saat saya mengajarkan keikhlasan dan kesabaran, jangan berserah diri saja, hanya berdoa saja. Tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan ekstensimu, tunjukkan powermu, dan banggakan orang lain dengan caramu. Itulah Allah memberikan otak dan pikiran untuk kita bisa menjalankan sesuatu. Berpikir secara logika. Siapalah diri kita sebenarnya? Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang bisa menilai orang lain, sesungguhnya dia tidak mau kaji diri. Dan dia tidak mau belajar untuk jadi lebih baik. Apa sebabnya? Karena orang yang seperti itu hanya bisa menilai, dan menilai. Karena mereka hanya bisa menilai, dan menilai. Jika disuruh kaji diri itu sulit. Di sini kita akan coba untuk belajar dan mengerti siapalah diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya? Kita hanyalah hamba. Jabatanmu jika akan diambil itu akan hilang. Apa yang kamu banggakan lagi? Saat engkau bermain untuk kekayaan pribadimu, saat engkau diberikan jabatan polisi, engkau mempermainkan jabatanmu untuk menjadi penjahat. Saat engkau diberikan amanah dan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala, suatu beban yang mana itu bermanfaat untuk orang, tapi kamu mempermainkannya untuk kekayaanmu dan kesejahteraanmu pribadi. Lalu jika Allah berkehendak lain, apa yang kamu harapkan lagi? Apa yang kamu harapkan lagi? Jika semua orang yang kamu harapkan itu musnah. Mari belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk bisa mengkaji diri kamu sendiri. Baik. Sepertinya sudah cukup untuk saat ini saya live di channel ini. Saya akan pindah tanya jawab kepada Anda, siapapun Anda. Saya akan mengajak Anda tanya jawab dan belajar bersama. Kita saling berbagi ilmu, kita saling memberikan masukan satu sama lain. Dan saatnya untuk saya meninggalkan channel ini dan saya akan masuk ke channel pelajaran PSS ya. Yuk ikuti saya dan kita tanya jawab di channel tersebut. Semoga aja channel tersebut bermanfaat untuk Anda, terutama untuk santri Padepokan Sendang Sejagat. Diharapkan untuk bareng-bareng kita untuk bisa belajar bersama, belajar bareng bersama ya. Di situ nanti akan kita kupas tuntas tentang apapun yang akan Anda tanyakan seputar tentang pelajaran ataupun pengetahuan ya. Tapi jangan tanyakan yang lain-lain. Jadi yuk kita pindah ke channel pelajaran PSS. Mari kita untuk
belajar bersama menjadi lebih baik ya. Untuk santri diwajibkan mengikuti ya channel pelajaran PSS. Yuk kita pindah di channel itu. Untuk Anda semua, saya mendoakan semoga kalian semua sejahtera dan selalu sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, terjauhkan dari kekecewaan yang merana, dan semoga kalian semua selalu dalam berkah dan barokahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita pindah di channel pelajaran PSS.